Dan pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Mutual Fund Counselor PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Said Aulia Muhajir. Halo, apa kabar Pak Said? Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Said. IHSG hari ini tutup melemah hampir 2%. Apa sebenarnya faktor paling dominan yang menyebabkan tekanan di pasar saham Indonesia ini? Oh iya, baik. Selamat sore, Eljon TV. Menurut saya, pasar sore ini ditekan oleh sentimen dari S&P, juga memberikan gambaran bahwa masih berpotensi IHSG diturunkan ke frontier market. Dari hal tersebut, sepertinya investor asing masih mewanti-wanti kita bahwa masih ada resiko yang mereka amati dengan seksama. Jadi sepertinya hal tersebut tercermin di kondisi market saat hari ini. Demikian. Lalu seberapa besar Pak pengaruh memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran terhadap pergerakan IHSG, mengingat Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut Pak? Oh ya, baik. Mula-mula saya coba jelaskan bahwa konflik Amerika dan Iran, pengaruhnya itu sebenarnya lebih kepada yang pertama minyak dunia. Dan hal tersebut mengirimkan inflasi ke seluruh dunia karena tingkat suku bunga Amerika juga berpotensi naik akibat inflasi tersebut. Hal itu sebenarnya berpengaruh ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk saham, market saham di Indonesia. Tetapi kan kita kalau lihat saat ini minyak sudah turun. Walaupun ada, tadi sempat saya baca, ada serangan dari Amerika ke Iran, tetapi minyak dunia saat ini berada di level 70-an Brent per, untuk harga minyak dunia itu di sekitar 70-an. Dan saham-saham di Amerika juga masih sangat tinggi, bahkan all time high. Hal tersebut sebenarnya didominasi oleh faktor lain kalau di Indonesia. Saya kira adalah masih freeze MICI dan potensi negatif dari S&P dan risiko fiskal. Saya kira penyebabnya karena hal itu. Selain dari sentimen global, apakah ada faktor fundamental di dalam negeri yang membuat tekanan terhadap IHSG ini menjadi lebih besar, Pak? Uh, saya coba bahas dari dua sisi. Ada positifnya dan negatifnya. Positifnya saat ini memang yang menjadi concern beban fiskal besar, yaitu ada di MBG sebelumnya sudah mulai dipangkas. Kemudian harga minyak di Indonesia juga sudah mulai turun. Harga BBM di Indonesia sebagian sudah mulai turun. Hal tersebut mudah-mudahan akan menekan biaya pemerintah yang besar, yang dimana ada di satu di biaya MBG, kemudian subsidi subsidi minyak, dan itu juga turun. Mudah-mudahan ke depan fiskal Indonesia bisa lebih sehat. Dan permasalahannya saat ini juga berada di currency kita yang dimana terus melemah dan saat ini sudah mendekati lagi 18.000. Tertinggi terakhir kalau saya tidak salah ingat di 18.200. Hal tersebut menimbulkan currency risk, di mana asing beli saham di Indonesia pakai pakai rupiah dari dolar, ditukarnya ke rupiah, dan saat currency risk itu naik, ya ruginya double. Sudahlah saham turun, rupiah melemah, ketika deflate ke dolar, mereka rugi lagi. Jadi faktor fundamental kita, menurut saya, kalau secara umum, yang pertama karena rupiah kita melemah, kemudian dari faktor risiko fiskal yang menggerogoti APBN, dan juga isu MICI dari regulasi pasar modal kita. Ini adalah tiga isu utama yang menekan pasar modal kita. Iya Pak, Indonesia masuk ke dalam watchlist klasifikasi pasar S&P Dow Jones Indices 2027. Apakah status ini berpotensi memengaruhi minat investor asing terhadap pasar modal Indonesia, Pak? Ya, tentu. Jadi memang asing untuk mengakses pasar suatu negara, mereka juga mendengarkan dari indeks-indeks seperti MICI dan pandangan dari S&P, karena juga manajer investasi di dunia untuk jika mau alokasi dana ke suatu negara, mereka juga akan melihat faktor-faktor mulai dari domestik dan juga dari komposisi indeks yang dibuat
oleh MSCI, pandangan dari S&P, dan lain-lain. Jadi saya kira itu cukup berpengaruh. Di tengah kondisi pasar seperti ini, Pak, langkah apa yang diperlukan pemerintah dan otoritas pasar modal untuk menjaga kepercayaan investor? Baik, saya kira ini pertanyaan yang bagus. Menurut saya, pertama saya bahas dari sisi regulator. Bursa Efek Indonesia, saya pikir niat berbenahnya sudah nampak, namun memang masih ada kekurangan seperti mereka anggap masih belum ada transparansi uh, mengenai kepemilikan dan lain-lain. Saya kira itu lebih bisa dioptimalkan. Permintaan MSCI untuk kekurangan-kekurangannya bisa dioptimalkan. Kemudian dari segi pemerintah, beban fiskal yang dianggap terlalu besar membebani dan takut defisit di atas 3% akibat MBG dan juga beban beban BBM itu juga sebaiknya bisa dipertimbangkan pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut agar APBN tidak defisit jebol di atas 3%. Jadi kita penting untuk mengembalikan kepercayaan asing. Dari sini sebenarnya benar-benar peran regulator Bursa Efek Indonesia dan OJK untuk benar-benar bisa membenahi hal tersebut. Jadi untuk mencari cara lain juga, saya pikir mereka ada bab-bab yang mereka ketahui, harus mereka tindak lebih lanjut bagaimana untuk menambahkan kepercayaan investor asing. Dan saat ini masalahnya yang dikejar itu juga dari asing adalah mengenai free float dan kemudian high concentrate, kemudian mengenai transparansi kepemilikan, dan aksesabilitas. Dan itu saya pikir regulator bisa mempertimbangkan hal tersebut. Dan juga dari segi pemerintah harus memperhatikan fiskal, beban fiskal, tolong alokasi lebih bagus lagi agar investor bisa percaya dan bisa menoleransi tingkat resiko untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudian Bank Indonesia harus lebih bekerja keras dalam menjaga rupiah kita. Saya kira itu demikian. Ya, banyak masyarakat beranggapan pelemahan IHSG hanya berdampak pada investor, Pak. Apakah kondisi ini juga bisa mempengaruhi perekonomian dan kehidupan masyarakat secara luas, Pak? Maaf, boleh diulangi pertanyaan? Ya, Pak, di luaran sana masyarakat masih beranggapan bahwa pelemahan IHSG ini hanya berdampak pada investor saja. Apakah kondisi ini juga bisa mempengaruhi perekonomian dan kehidupan masyarakat secara luas, Pak? Oke, baik. Uh, Memang kita bedakan bahwa investasi itu secara umum dibagi dua. Ada investasi sektor keuangan dan juga ada investasi real sektor yang berpengaruh langsung terhadap lapisan masyarakat di kehidupan nyata. Memang pada dasarnya adalah real sektor. Dan real sektor ini sangat berpengaruh sebenarnya ke currency, mata uang. Nah, sedangkan pasar modal ini penting untuk melihat tingkat minat investasi Indonesia, perkembangan ekonomi Indonesia, tetapi tidak bersentuhan secara langsung ke kebutuhan pokok masyarakat. Rakyat juga investasi saham. Rakyat Indonesia juga investasi saham. Namun memang secara umum yang masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pasar modal itu uh, masih lebih banyak yang masih belum bersentuhan. Jadi saya kira, menurut saya, pada dasarnya secara prinsip yang real sektor itu seperti apa? Uh, Kita bisa melihat sehari-hari ada pedagang nasi, ada pedagang telur ayam, ada industri tekstil, padat karya, kemudian ada industri peternakan, pertanian, ada migas yang bersentuhan langsung dengan lini masyarakat itu sebenarnya lebih ke real sektor. Sedangkan sektor keuangan ini juga bisa dilihat dari sisi trust dan perkembangan ekonomi dari suatu negara. Tetapi apakah dia langsung menyentuh ke lapisan masyarakat sampai ke yang terendah, saya kira tidak langsung menyentuh. Tapi kurang lebih juga ada dampaknya. Dari saya demikian.
Ya, lalu Pak Said, di tengah volatilitas pasar seperti sekarang, apa strategi yang paling tepat bagi investor, khususnya investor retail? Apakah sebaiknya menunggu atau menambah investasi atau justru lebih berhati-hati, Pak? Baik, Pak, berkaitan hal tersebut, menurut saya bahwa seluruh orang penting untuk melakukan diversifikasi investasi dan aset. Mohon sebaiknya untuk tidak terlalu berat ke suatu instrumen investasi. Ja- eh, Mungkin ini agak sedikit perdebatan, tetapi secara teori, diversifikasi itu penting untuk kita menjaga aset kita dan juga untuk bisa menghindari risiko-risiko yang tidak kita duga. Kita tahu bahwa saham itu sangat bagus untuk menumbuhkan aset, tetapi juga market Indonesia ini saya harus sampaikan bahwa sering terjadi black swan. Black swan itu adalah kejadian yang di luar nalar, nggak kepikir-kepikir kita. Terjadi tapi di Indonesia itu sering, apalagi after COVID. Nah, jadi uh, penting untuk kita melakukan diversifikasi. Kalau memang kita mau investasi yang high return juga, bisa investasi ke instrumen lain. Tidak saham itu high return, tetapi instrumen lain juga ada yang high return. Tidak hanya saham, hanya mungkin uh, masyarakat masih belum menggali saja. Coba gali lebih lanjut, diversifikasi ke aset yang lain. Dan mohon untuk dipahami, diversifikasi adalah bukan hanya memecah belah aset, tetapi membagi instrumen portofolionya ke aset-aset yang lain yang performanya tidak saling berhubungan atau kita sebut dengan kontra alfa. Jadi kalau dia saling berhubungan korelasi, seperti saham, korelasinya terhadap perkembangan ekonomi dan perkembangan industri dan sangat fluktuatif. Dan satu lagi, misalnya dia masukkan ke, contohnya ke kripto. Apakah ini diversifikasi hanya dua ini saja? Saya kira tidak, karena ini alfanya sama. Menurut saya alfanya sama. Dia harus diversifikasi kemana? Ke dolar. Dia kontra alfa. Kalau ekonomi memburuk, biasanya USD IDR kan rupiah bisa melemah. Itu yang disebut dengan kontra alfa. Yang satu naik, yang satu turun. Itu yang disebut dengan kontra alfa. Kemudian yang kedua, ada emas, ada reksadana. Reksadana juga menjadi pilihan, bisa masuk di pasar uang. Kalau suku bunga naik, reksadana pasar uang lebih diuntungkan. Saya rasa itu yang kita sebut dengan diversifikasi. Memecah belah aset ke portofolio dengan performa yang saling tidak berhubungan, yang disebut dengan kontra alfa. Demikian, Pak. Ya, terakhir Pak Said, melihat berbagai risiko global yang masih membayangi pasar, bagaimana prospek IHSG hingga akhir tahun? Apakah peluang pemulihannya masih terbuka, Pak? Saya masih percaya bahwa seandainya Indonesia lepas status freeze dari MSCI, bobot mulai ditambah, kemudian MSCI rebalancing memasukkan lagi saham-saham Indonesia agar lebih menarik di mata asing, menurut saya IHSG bisa tetap di 7.000. Bahkan mungkin nanti 2-3 tahun lagi bisa kembali all time high dan menembus ini all time high baru. Jadi saat ini saya kira adalah masa sideways yang panjang. Apakah turun dalam lagi? Saya kira tidak. Apakah akan ke frontier market? Menurut saya tidak. Karena menurut saya yang ditakuti dari investor asing mengenai free float dan high concentrate sudah diperbaiki oleh Bursa Efek Indonesia, oleh regulator, dan kemudian resiko fiskal juga sudah diperbaiki oleh pemerintah. Mudah-mudahan insya Allah itu tidak terjadi. Ya, baik, terima Demikian. kasih banyak. Ya, Ya, ada yang mau baik Pak. disampaikan lagi, Terima Pak? kasih. Ya, demikian Pak. Terima kasih. Selamat sore. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Said untuk waktu dan diskusinya di Prime Report hari ini. Sukses dan sehat selalu, Pak Said. Ya, pemirsa, Prime Report akan kembali dengan berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Yang didukung oleh